warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara Gen Z Talk. Hari ini kita akan mengupas tuntas tema yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu menggali potensi relasi untuk peluang pendapatan Gen Z. Wah, keren banget gak sih tema pada hari ini? Nah, tema ini pas banget untuk kita semua yang ingin tahu bagaimana sih cara memanfaatkan relasi maupun kolaborasi untuk membuka peluang yang lebih besar seperti untuk menghasilkan uang ataupun mendapatkan pekerjaan dari teman-teman. Oke, hari ini kita tidak sendiri karena saya ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Mereka adalah mahasiswa dan mahasiswi sukses yang dengan pengalamannya yang menginspirasi dan di berbagai latar belakang yang berbeda. Yang pertama di sini ada Adelia, seorang mahasiswi aktif di UKM Kesenian. Lalu di sebelah sini ada Huda Faradisa, seorang mahasiswi yang sudah sukses mengelola bisnisnya sendiri. Berikutnya ada Muhammad Firmansyah, yaitu mahasiswa yang memiliki banyak pengalaman kerja. Dan yang terakhir di sebelah sini ada Zita Vivi Alfida, yaitu mahasiswi yang bekerja sebagai fotografer dan videografer. Luar biasa bukan? Sekarang kita persilahkan para narasumber itu untuk memberikan salam terlebih dahulu, boleh ke kamera. Halo semuanya. Oke, makasih ya semuanya karena sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk tampil pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawabnya. Yang pertama, bagaimana sih menurut kalian Gen Z bisa memanfaatkan relasi untuk membuka peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu? Boleh dari Mbak Adelia dulu. Oke, kalau menurut saya yang pertama itu penting banget kalau kita tuh harus punya personal branding yang kuat. Kenapa gitu? Kalau personal branding di diri kita udah kuat, otomatis mau siapapun relasi atau sponsor ya, itu otomatis bakal percaya sama kita, dimana kita udah kreatif, terus konten-konten yang kita punya juga bermanfaat. Nah di situ kan viewers yang didapat juga banyak. Nah di situ menarik relasi atau sponsor untuk percaya sama kita. Terus yang kedua itu sama ini kolaborasi dengan brand. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya ini pengalaman saya pribadi, untuk kita dapat relasi atau sponsor itu kita biasanya harus kolaborasi dulu sama brand. Kenapa gitu? Jadi brand-brand tuh jadinya percaya sama kita. Kalau nggak cuma brand mereka aja, tapi ada juga brand-brand yang kita punya yang kerjasama sama kita. Terus sama ini sih kalau mau buat menarik relasi atau sponsor itu kita harus punya eventnya tuh yang besar dan dimana bisa menarik massa. Di situ bisa dilihat kalau orang-orangnya banyak ya otomatis mereka juga untung. Oh, berarti dari bagian ini sering ya untuk kayak bikin event, terus bikin proposal untuk pengajuan sponsor gitu. Oke, kalau dari Bang Firman sendiri gimana nih caranya untuk memanfaatkan relasi biar dapat cuan yang lebih gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin hampir sama, tapi nanti saya tambahin sedikit. Yang pertama itu mungkin kalau si Mbak Ada tadi kan bilang kolaborasi dengan brand. Kalau saya mungkin nggak jauh berbeda, itu dengan kemitraan. Nah, dari pengalaman saya sendiri selama bekerja, berkolaborasi dengan kemitraan itu sangat penting. Jadi kan kita punya visi dan misi yang sama nih, visi misi yang sama. Nah, dengan visi misi yang sama itu kita bisa gimana caranya supaya visi misi itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Jadi itu pertama. Yang kedua lalu rekomendasi ini juga cukup penting menurut saya karena dari orang yang sudah kita kenal atau yang belum kenal kan, kalau kita punya personal branding yang bagus tadi kan, orang bisa menilai kita, melihat kita dari looknya. Kita punya personal branding yang bagus. Nah dari situ kita juga akan mempunyai relasi yang dari rekomendasi kita. Jadi kalau menurut saya ya itu aja sih. Oh, berarti kalau dari Mas Firman sendiri ini lebih kemitraan gitu ya, lebih di pekerjaan. Nah, kalau begitu berarti setiap perusahaan biasanya harus punya goals yang sama gitu ya, buat dapat keuntungan yang sama gitu di masing-masing. Oke, menarik sekali. Sekarang selanjutnya untuk dari Mbak Adis, apa sih cara paling efektif untuk Gen Z agar dapat menarik viewers ataupun followers di Instagram maupun TikTok? Baik, kalau menurut pengalaman aku sendiri untuk menarik viewersnya itu biasanya sih karena aku lagi menjalankan bisnis aksesoris ya,
produknya gitu. Terus untuk promosinya berarti lebih ke teman-teman sekitar gitu ya. Oke. Nah sekarang nih untuk Mbak Ade lagi, kenapa sih membangun relasi itu penting untuk Gen Z dan gimana sih cara terbaik untuk kita melakukannya? Menurut saya pertama ya itu terutama sebagai sumber cuan ya, itu udah pasti. Terus yang kedua dari situ kan sebagai sumber cuan, terus kita juga nambah jejaring, bukan cuma satu tapi jadi nambah relasi yang lain kan. Nah dari situ kalau misalnya kita bisa jaga relasi, di situ kita bisa bermanfaat buat pengalaman kita juga atau bahkan untuk pekerjaan kita di situ. Oh, jadi kalau menurut Mbak Ade sendiri relasi itu penting mulai dari organisasi yang sekarang sampai untuk nanti ke depan setelah lulus kuliah bisa cari kerja atau gimana gitu ya. Oke, selanjutnya nih kita ke Mas Firman lagi. Kalau misalkan udah dapet customer ataupun sponsor, apa aja sih langkah-langkah yang harus diambil agar hubungan baiknya itu tetap terjaga untuk lama gitu? Langkah-langkah yang perlu diambil itu untuk menjaga hubungan baik dengan customer. Yang pertama, jaga komunikasi yang baik dengan customer atau sponsor tersebut. Karena kenapa? Dengan kita menjaga komunikasi yang konsisten dan relevan, kita bisa tahu nih kita antara kita dengan si sponsor tadi tersebut. Iya, sponsor sama customer. Iya. Lalu yang kedua itu apresiasi. Nah, kan kalau kita udah punya customer atau sponsor, kita perlu apresiasi mereka juga dengan memberikan ucapan selamat contohnya, atau memberikan diskon bisa juga kan. Lalu ada apa lagi, jaga integritas profesionalisme kita. Nah itu penting banget, karena kenapa? Kalau kita punya integritas profesionalisme, otomatis kan customer sama sponsor percaya sama kita. Iya, bisa berlanjutkan Iya, kerjasamanya ya. Saling menguntungkan ya. Saling menguntungkan, iya. Untuk dari perusahaan Mas Firman sendiri sama dari rekannya Iya. gitu ya. Oke, sangat menarik. Oke, selanjutnya dari Mbak Zita nih ada pertanyaan. Apa sih tantangan terbesar yang biasa dihadapi Gen Z saat memulai bisnis atau kerjasama dengan sponsor? Dan gimana sih cara Mbak Zita mengatasinya gitu? Sebenarnya kalau untuk tantangan besar itu banyak banget ya, tapi ini aku singkat aja. Yang pertama itu pasti kita minim yang namanya pengalaman. Nah gimana cara ngatasin minim pengalaman? Sebenarnya orang yang minim pengalaman itu bisa-bisa aja gitu untuk langsung ngambil satu project, asalkan memang kalian itu terampil mau belajar, itu bisa-bisa aja. Tapi gimana nih kalau misalnya kita masih minim pengalaman ya, itu pertama buat portofolio. Nah tapi biasanya banyak orang yang bingung mau buat portofolio itu kayak gimana. Nah itu bisa dimulai dari bikin semacam fake project atau dummy project, yang dimana kalian project itu kalian rekayasa sendiri. Misal kalian suka desain ya, atau enggak copywriting, ya udah kalian bikin portofolio yang sesuai sama desain itu sendiri kan. Nah selanjutnya itu Gen Z itu tuh tumbuh dan berkembang tuh sama teknologi sama media massa yang begitu cepat gitu loh. Jadinya kita tuh harus bisa beradaptasi. Nah itu, jadi kita tuh dituntut untuk terus berinovasi. Nah selanjutnya ini yang paling penting, hilangkan rasa takut gagal, karena biasanya orang-orang kayak gini tuh termasuk orang yang imposter syndrome ya bahasanya, karena ibarat itu kayak mental takut terus ya. Jadi mental kayak gitu tuh biasanya tuh terjadi emang karena mungkin tekanan dan kritik sosial sih. Jadi ya mental kayak gitu harus dihilangin, karena kalau misalnya kalian terus-terusan rasa gagal atau takut rasa gagal, jangan kan untuk negosiasi sama sponsor gitu ya, untuk bangun personal branding aja mungkin bakal takut kan gitu. Dan yang terakhir itu bermanajemen waktu dengan baik, karena banyak dari kita di sini yang menjalani pendidikan juga tapi sambil bekerja itu juga. Jadi harus menetapkan prioritasnya itu tuh dengan baik, jadi pekerjaan yang mereka juga berdefisi. Tipsnya sangat menarik ya, mulai dari mental sampai harus bikin personal branding, bikin portfolio gitu. Ternyata banyak juga ya tips-tips dari Mbak Zita ini. Oke, itu di sesi penutup nih ya. Kesimpulan dari talkshow kita pada hari ini, kita bisa belajar bahwa Gen Z memiliki peluang yang besar untuk menciptakan pendapatan melalui relasi dan juga kolaborasi. Khususnya di era digital ini yang apa-apa udah serba gampang, serba instan, kita bisa bikin konten di mana aja, kapan aja, sama siapa aja gitu ya.
Terus juga penting untuk membangun hubungan yang baik dengan memanfaatkan media sosial secara efektif dan terus menjaga keaslian dari setiap konten yang kita buat. Konsistensi dan komunikasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan sponsor, sementara kegagalan adalah bagian dari proses belajar yang harus dihadapi. Dan narasumber kita juga menekankan bahwa pentingnya branding yang kuat dan menjalin relasi sangat dibutuhkan untuk kesuksesan jangka panjang. Oke teman-teman, aku harap apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan kalian inspirasi dan motivasi untuk terus berkarya dan memanfaatkan relasi demi mendapat uang lebih. Terima kasih untuk para narasumber kita di sini, Adelia, Uda Falanisa, dan Rizal Fitri, dan untuk Mbak Firman terima kasih. Semoga ilmu yang mereka berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk semua yang telah meramaikan Gen Z Talk pada hari ini. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.